Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Retno Palumbi. Saya mengajar di SMA Santo Bonaventura, Kota Madiun. Pada video kali ini, saya membuat aksi nyata pelatihan mandiri mengajar topik 11, yaitu Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Mari kita simak video berikut. Tujuan pembuatan video ini adalah yang pertama sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik 11 seri Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan tips bagaimana berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau problem solving. Marilah kita simak tips-tips berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau problem solving berikut ini. Tips yang pertama yaitu pertanyaan refleksi. Berikut ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan sebelum guru menanyakan pertanyaan refleksi. Yang pertama, bimbinglah peserta didik agar mereka berani berbicara dulu. Yang kedua, kegiatan ini harus dilakukan secara rutin dan bertahap. Yang ketiga, lakukan kegiatan refleksi secara lisan. 4 pertanyaan refleksi yang bisa ditanyakan adalah yang pertama, apa yang saya pelajari? Di sini mintalah peserta didik untuk bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dalam 1-2 kalimat. Pertanyaan yang kedua, apa yang saya sudah mengerti? Pada pertanyaan refleksi yang kedua ini, mintalah peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang sudah dimengerti secara bergantian. Pertanyaan reflektif ketiga, apa yang saya belum mengerti? Di sini, mintalah peserta didik untuk menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pelajarannya. Pertanyaan reflektif yang terakhir atau yang keempat, bagaimana supaya saya bisa mengerti? Pada tahap ini, pancinglah peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Contohnya dalam penelitian, peserta didik harus bisa mengikuti langkah-langkah metode penelitian dengan tepat. Tips yang kedua adalah penyelesaian masalah atau problem solving. Ada 5 langkah umum dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua adalah menggagas alternatif solusi. Yang ketiga, menimbang alternatif solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Dan yang kelima, mengevaluasi solusi. Pada tahap merumuskan masalah, kita harus memeriksa adanya jarak atau selisih antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Rumusan masalah berupa interpretasi kita terhadap jarak tersebut. Pada tahap kedua atau menggagas alternatif solusi, tulislah sebanyak mungkin solusi yang mungkin bisa dipraktikkan. Jangan menghilangkan satupun gagasan yang muncul. Juga jangan berpikir kritis pada tahap ini. Pada tahap ketiga, menimbang alternatif solusi, timbanglah setiap gagasan setelah semua gagasan sudah tertulis, dan tentukan kandidat solusi yang paling efektif dan efisien. Pada tahap keempat, mengimplementasikan solusi, susunlah langkah-langkah praktek solusi dan tentukan alat-alat atau sumber daya yang dibutuhkan. Pada tahap terakhir ataupun tahap kelima, yaitu mengevaluasi solusi, kita harus memeriksa kriteria keberhasilan dengan berpikir kritis. Tips yang ketiga yaitu disiplin berpikir kritis.
Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pelan-pelan dan berefleksi. Yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Yang ketiga, mencari fakta dan bukti pendukung. Yang keempat, antisipasi terhadap berbagai dampak. Dan yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pelan-pelan dan berefleksi. Dalam berpikir, reaksi ideal kita adalah untuk selalu menunda dulu keputusan kita. Mungkin 1 detik, 2 detik, 5 menit, bahkan 1 hari, tergantung masalah yang kita hadapi. Disiplin yang kedua adalah terbuka terhadap sudut pandang lain. Satu kejadian bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Maka Bapak Ibu guru yang hebat, jika kita menghadapi suatu masalah, alangkah baiknya kita juga ikut berdiskusi dengan teman rekan sejawat kita. Disiplin yang ketiga adalah mencari fakta dan bukti pendukung. Kita harus membedakan fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang mencerminkan kenyataan, sedangkan opini adalah interpretasi terhadap fakta itu sendiri. Disiplin yang keempat adalah antisipasi terhadap berbagai dampak. Kenali dampak-dampak pada setiap keputusan yang kita buat. Pengaruh-pengaruh apa saja yang akan terjadi jika kita membuat suatu keputusan. Disiplin yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap keputusan. Apapun keputusan, sikap dan tindak lanjut terhadap informasi, kita akan perlu bertanggung jawab. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi tips-tips dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah atau problem solving. Sebelum saya tutup video ini, izinkan saya membaca kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Akhir kata, saya tutup dengan sebuah pantun. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.